Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Dr. Suwito SE MSA AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian akuntansi dan para audiens yang saya banggakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Devi Ramadhani. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Sistem e-filing meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan di Kota Ternate. Yang akan dibahas dalam presentasi kali ini ada tiga poin penting. Tiga poin penting ini terdiri atas 3 bab. Yang pertama, bab pertama ini berisi bab pendahuluan. Dari bab pendahuluan terdapat sub-sub poin, yaitu yang pertama A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Batasan masalah, E. Manfaat, dan F. Sistematika penelitian. Poin kedua yaitu bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka ini berisi landasan teori. Yang pertama ada teori pengertian dari pajak menurut undang-undang. Yang kedua, pengertian pajak menurut para ahli. Yang ketiga, fungsi dari pajak. Yang keempat, sistem pemungutan pajak. Yang kelima, pengertian SPT. Yang keenam, pengertian e-filing. Yang ketujuh, prosedur penyampaian. Prosedur penyampaian secara berbasis online dan manual. Yang kedelapan, kepatuhan wajib pajak. Poin ketiga yaitu bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian berisi tentang A. Jenis penelitian, B. Tempat dan waktu penelitian, C. Sumber data, D. Fokus penelitian, dan E. Teknik pengumpulan data. Di poin pertama yang akan dijelaskan yaitu tentang bab 1 A. Latar belakang. Latar belakang dari judul yang telah disampaikan sebelumnya, mengapa mengambil judul tentang penerapan sistem e-filing meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan di Kota Ternate. Pembangunan suatu negara tidak terlepas dari kontribusi warga negaranya sendiri dalam pembayaran pajak. Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk kebutuhan umum dan juga untuk pembangunan negara. Karena pajak merupakan penyumbang utama dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan sekitar kurang lebih 70% dari penerimaan negara didapat dari pungutan pajak. Untuk merealisasikan penerimaan pajak tersebut, pemerintah memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Perpajakan, yaitu lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, untuk melakukan upaya optimalisasi untuk merealisasikan penerimaan pajak negara yang berupa pajak. Upaya yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Perpajakan untuk mengoptimalisasi penerimaan tersebut yaitu dengan membentuk sistem pemungutan pajak.
Sistem pemungutan pajak itu adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama, ada Official Assessment System. Official Assessment System yaitu sistem penilaian atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh Fiskus. Yang kedua, sistem Self-Assessment System, yaitu sistem penilaian pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri. Dan yang ketiga, Withholding System atau penilaian pajak menggunakan pihak ketiga, bukan Fiskus maupun wajib pajak. Dari ketiga sistem di atas yang akan dibahas dalam presentasi ini, yaitu sistem pemungutan pajak secara mandiri atau Self-Assessment System yang berbasis secara online. Sistem semacam ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan nomor wajib pajak atau NPWP serta mengurus sendiri perpajakannya, serta mengurus urusan perpajakannya sendiri. Dengan tujuan mempermudah proses pembayaran pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaruan terhadap sistem perpajakan dengan tujuan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Melalui keputusan Direktur Jenderal Perpajakan nomor KEP 88 PJ 2004 yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik, Direktorat Jenderal Perpajakan setelah Direktorat Jenderal Perpajakan sukses dengan program yang dicanangkan pada surat keputusan tersebut, kemudian Direktorat Jenderal Perpajakan mengeluarkan kembali keputusan nomor KEP 05 PJ 2005 pada tanggal 12 Januari 2005 tentang tata cara penyampaian SPT secara elektronik atau disebut juga e-filing yang real time berbasis internet pada website Direktorat Jenderal Pajak ataupun penyedia layanan SPT elektronik atau Application Service Providers atau ESP yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya sistem e-filing akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke kantor pelayanan pajak dengan benar dan tepat waktu. Tanpa perlu lagi datang ke kantor pajak yang membutuhkan proses yang lama. Dan di era serba digital dan praktis pada saat ini, sistem pemungutan pajak yang dilakukan secara online atau berbasis internet sangat membantu orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk mengurus secara langsung ke kantor pajak atau kantor KPP di kota mereka. Lanjut, di poin berikutnya, rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini, yaitu pertama, apakah penggunaan e-filing di Kota Ternate telah optimal? Yang kedua, bagaimana proses pelaporan SPT menggunakan e-filing dan pelaporan secara manual? Yang ketiga, mengapa wajib pajak lebih memilih melakukan pelaporan menggunakan media e-filing? Poin ketiga itu C, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama ada 3, mengikuti dari rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat optimalisasi penggunaan e-filing di Kota Ternate. Yang kedua, menjelaskan mekanisme pelaporan SPT menggunakan e-filing dan pelaporan menggunakan manual.
Yang ketiga, alasan mengapa wajib pajak lebih memilih melaporkan SPT menggunakan e-filing. D. Batasan masalah. Batasan masalah menjelaskan tentang batasan dari permasalahan penelitian. Misalnya, yang akan dibahas, luar lingkupnya, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, batasan masalah, masalahnya adalah objek penelitian yang meliputi wajib pajak yang menggunakan media e-filing di kantor KPP Pratama, Kota Ternate. Manfaat penelitian di setiap penelitian diharapkan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian yaitu pertama secara akademik, yang kedua manfaat secara teoritis, dan yang ketiga manfaat secara praktis. F. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang digunakan di penelitian ini yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan sistematika serta sistematika penulisan. Di bab kedua, kajian pustaka, bab ini membuat landasan teori yang mendukung pembahasan penelitian dalam menganalisa masalah, meliputi teori-teori perpajakan, pengertian pajak, pengertian wajib pajak, pengertian e-filing, dan lain-lain sebagainya. Di bab 3, metode penelitian. Ini bab 3 akan menguraikan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, fokus, dan teknik pengumpulan data. Lalu kita lanjut di bab 2 atau poin kedua, poin utama yang kedua, yaitu bab tinjauan pustaka. Di bab tinjauan pustaka ini terdapat landasan teori yang berisi tentang pengertian-pengertian dan fungsi pajak. Pertama, yang dibahas itu adalah pengertian menurut undang-undang pajak. Pengertian pajak menurut undang-undang. Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 ayat 1 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian menurut para ahli. Pengertian menurut para ahli di sini ada beberapa pengertian. Misalnya saja dari Dr. Profesor Sumitro, ada juga dari Dr. J.A. Adriani, ada juga dari Mr. Dr. N.J. Feldman. Pengertian para ahli yang saya bacakan yaitu pengertian dari Profesor Dr. Sumitro Sarjana Hukum SH dalam buku Mardiasmo tahun 2011. Menurutnya, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu, fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4. Pajak sendiri itu memiliki peran yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan dari negara. Beberapa fungsi pajak sebagai berikut, yaitu fungsi budgeter. Fungsi budgeter ini adalah pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang dari 6-70% penerimaan negara yang memenuhi postur APBN itu diperoleh dari pajak. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur yaitu sebagai alat mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Lalu yang ketiga, fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak yang digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir,
yaitu fungsi stabilitas. Di sini pajak berfungsi sebagai penstabil keadaan kondisi dan keadaan perekonomian seperti mengatasi inflasi dan deflasi. Lalu keempat, sistem pungutan pajak. Sebelumnya telah dibahas di latar belakang, terdapat 3 sistem pungutan pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang untuk penentuan besarnya pajak yang terutang ada pada Fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Lalu yang kedua, Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri, yaitu wajib pajak bersifat aktif, yaitu mulai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang. Dia yang melakukannya sendiri. Fiskus tidak ikut campur namun mengawasi. Lanjut, yang ketiga yaitu withholding system. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan Fiskus, bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang untuk penentuan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain Fiskus dan wajib pajak. Pengertian SPT. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT adalah surat yang diperoleh surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu yang keenam, pengertian e-filing. E-filing adalah bagian dari sistem dalam administrasi perpajakan yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang real time kepada kantor pajak. Jadi penerapan sistem e-filing ini adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online ke direktorat yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan. Yang ketujuh yaitu prosedur penyampaian SPT secara online dan juga secara manual. Proses penyampaian e-filing melalui ASP menurut Lukman Hakim tahun 2007. Prosedur penyampaian secara e-filing sebagai berikut. Yang pertama, ada permohonan untuk mendapatkan e-filing diajukan secara tertulis ke KPP atau Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar, dilampirkan fotokopi kartu NPWP dan fotokopi surat pengukuhan PKP. Yang kedua, Kantor Pelayanan Pajak melakukan verifikasi dan harus memberikan keputusan atas permohonan tersebut paling lambat 2 hari kerja setelah permohonan itu diajukan. Setelah mendapatkan e-filing, wajib pajak mendaftarkan diri melalui website ASP yang dituju oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, perusahaan penyedia jasa layanan tersebut memberikan wajib pajak tata cara penyampaian e-filing beserta aplikasi e-SPT. Wajib pajak meminta digital sertifikat
ke Direktorat Jenderal Pajak melalui website perusahaan penyedia jasa aplikasi. Lalu yang keenam, wajib pajak digital. Wajib pajak digital memberikan digital sertifikat berdasarkan IVIN yang didaftarkan pada perusahaan penyedia jasa aplikasi. Selanjutnya digital sertifikat sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses penyampaian SPT secara e-filing melalui penyedia jasa aplikasi ke Direktorat Jenderal Pajak. Lalu penyampaian SPT secara manual itu langkah-langkahnya seperti berikut ya. Wajib pajak cukup mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat lalu mengambil nomor antrian sebelum datang. Pastikan wajib pajak memiliki bukti potong dari perusahaan dan mengetahui nomor IVIN atau Electronic Filing Identification Number. Jika belum memiliki IVIN atau IVIN hilang atau lupa password dan sebagainya, wajib pajak bisa langsung mengurusnya di kantor pelayanan pajak. Lalu langkah kedua, wajib pajak tinggal menunggu nomor antrian dipanggil dan menuju loket atau meja yang disebutkan. Di sana wajib pajak bisa memberitahukan petugas bahwa wajib pajak akan melaporkan SPT. Nantinya petugas akan meminta wajib pajak menunjukkan bukti potongan pajak dan meminta untuk login registrasi ke akun e-filing. Lanjut di yang ketiga, petugas mulai memasukkan data pajak wajib pajak sesuai yang ada di dalam bukti pajak, bukti potongan pajak, dan menyampaikan pernyataan lainnya. Apakah memiliki penghasilan lain atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang ada di e-filing. Langkah keempat, setelah selesai, petugas akan meminta Anda mengecek email masuk. Email tersebut akan berisi pemberitahuan bahwa Anda telah selesai melaporkan SPT tahunan. Dan yang kelima atau yang terakhir, Anda bisa meninggalkan kantor pelayanan pajak karena Anda telah selesai melakukan pelaporan secara manual. Lalu di sini ada beberapa website yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak untuk membayar pajak secara online yaitu mitrapajak.com, terus www.laporanpajak.com, yang ketiga www.sektorpajak.com, dan yang keempat www.onlinepajak.com, yang kelima Pajakku, www.pajakku, yang keenam www.pelayanan pajak, yang ketujuh itu pajakmandiri.com. Selanjutnya di bab kedua ini poin ke-9 tentang kepatuhan wajib pajak. Menurut Pratama, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran. Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan wajib pajak patuh berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 119/PMK
03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut wajib pajak patuh. Dan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang memang diperbolehkan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Dan yang keempat atau yang terakhir, tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Lalu bab 3, poin ketiga yaitu metode penelitian. Di metode penelitian yang pertama A, jenis penelitian. Jenis penelitian di sini yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian di mana penelitian tersebut berisi kumpulan kata-kata bukan berupa gambar atau angka, ataupun menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexi Jemuleng, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Lalu tempat dan waktu. Tempat penelitian ini dilakukan di kantor KPP Pratama Kota Ternate yang ada di Jalan Yosudarso, Kampung Pisang, Ternate Tengah, Kota Ternate. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2020. Sumber data yang digunakan ada 2, yaitu sumber data secara primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah wawancara narasumber wajib pajak yang menggunakan e-filing dan staf bagian pada kantor pelayanan pajak Kota Ternate. Data sekunder berupa dokumentasi, jurnal, skripsi, bukti, serta laporan historis lainnya. Fokus penelitian. Penelitian ini yaitu tentang kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan di Kota Ternate. Teknik pengumpulan data ada 3, yaitu metode observasi, metode wawancara atau interview, dan juga metode dokumentasi. Sekian presentasi pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.